هداية من فضل ربي جهاد وعطل يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga adalah balasan bagi manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhannya. Selain dihuni oleh manusia, ternyata terdapat hewan yang masuk surga karena beberapa alasan tertentu. Dari sekian banyak spesies hewan yang ada di bumi, berikut adalah 9 hewan yang masuk surga, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tafsirul Azan min Tafsiril Ruhul Bayan. Anak sapi yang dihidangkan Nabi Ibrahim. Hewan pertama dalam daftar ini yang diizinkan untuk masuk ke dalam surga adalah anak sapi. Anak sapi tersebut dihidangkan oleh Nabi Ibrahim untuk memuliakan 3 orang tamu yang datang saat isteri Nabi Ibrahim kesulitan untuk memiliki keturunan. Makanan tersebut ternyata tidak disentuh, karena ketika musafir tersebut datang hanya untuk memberikan kabar gembira perihal kelahiran Ishak. Sapi dalam kisah Nabi Musa. Untuk mengungkap kematian seorang fulan yang termasyhur, Nabi Musa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi dengan ciri-ciri tertentu. Setelah berhasil ditemukan, daging dari sapi tersebut ditepuk untuk membangkitkan jenazah, dan sang fulan pun mengungkapkan bahawa orang yang membunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Baqarah. Unta betina dalam kisah Nabi Saleh. Nabi Saleh ditantang kaum penyembah berhala untuk memunculkan seekor unta betina dari batu untuk membuktikan bahawa dia tidak gila. Setelah meminta mukjizat kepada Allah, lalu muncul seekor unta betina dari batu yang kemudian menjadi simbol kasih sayang dari kaum tersebut, dan mereka dapat memerah susu dari unta tersebut setiap harinya. Sayangnya, terdapat beberapa orang yang ingkar dan membunuh unta betina tersebut beserta anaknya. Anjing Ashabul Kahfi. Kisah ini menceritakan 7 orang pemuda yang mengasingkan diri di sebuah gua karena dikejar oleh raja jahat yang membunuh rakyat yang menyembah Allah. Atas seizin Allah, semua pemuda beserta 1 anjing yang menemani mereka ditidurkan selama 300 tahun. Melewati masa kepemimpinan raja jahat dan bangun di masa depan dengan pemimpin yang adil. Kambing atau kibas dalam kisah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, Ismail, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan Nabi Ibrahim dan anaknya, Allah mengubah anak tersebut menjadi kambing yang gemuk, dan malaikat menyelamatkan Ismail dari penyembelihannya. Peristiwa inilah yang menjadi dasar dari hari raya Idul Adha. Ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Hewan ini adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus selama 40 hari di lautan. Saat berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus terus meminta ampunan dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan ikan paus untuk memuntahkannya ke pantai. Semut dalam kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki mukjizat yang sangat unik, yakni dapat berbicara dengan binatang. Saat sedang dalam sebuah perjalanan, Nabi Sulaiman melewati sebuah lembah yang penuh dengan sarang semut. Karena takut terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman, sang pemimpin semut pun menyuruh kepada semut lainnya agar masuk ke sarang mereka. Mendengar perkataan semut itu, Nabi Sulaiman pun takjub dan memuji Allah. Nabi Sulaiman pun menyuruh para pasukan berhenti sejenak, dan para pasukan tidak mengetahui mengapa mereka harus menghentikan perjalanan. Burung hudhud, sang pengirim pesan. Nabi Sulaiman mengirimkan burung hudhud untuk mengundang Ratu Balqis dari kerajaan Sabak yang menyembah matahari. Atas bantuan burung tersebut, Nabi Sulaiman pun berhasil membuat Ratu Balqis beriman hanya kepada Allah
dan pada akhirnya menikahinya. Keledai Nabi Uzair. Nabi Uzair adalah nabi yang diutus untuk Bani Israel. Kisah mengenai keledai Nabi Uzair dapat ditemukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 259, yang artinya, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Lalu ia pun menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah lalu berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tak kala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 259.